Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa, hari ini saya coba menjelaskan tentang sistem syaraf tepi. Ya, sebelumnya materi sudah saya sampaikan tentang sistem syaraf pusat. Seperti diagram yang sebelumnya telah saya sampaikan bahwa sistem syaraf terdiri dari dua, sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi, ya, atau peripheral nervous system, ya. Beberapa buku menyebutnya SST, ada SSP, ada PNS, ya. Itu terdiri dari syaraf kranial, cabang dari syaraf kranial. Terakhir sudah dijelaskan bahwa dari syaraf kranial akan keluar 12 cabang syaraf, ya. Dan dari 31 syaraf spinal, ya, dari medula spinalis. Fungsi utama dari sistem syaraf tepi adalah merupakan jalur komunikasi, ya, atau mengkomunikasikan informasi dari sistem syaraf pusat ke seluruh area tubuh, ya, atau sebaliknya. Penerimaan informasi jalurnya itu adalah melalui jalur ascending, yaitu melalui syaraf sensoris, ya, baik yang somatis ataupun visceral, ya. Ini untuk memberikan impuls dari reseptor yang ada di sensor itu menuju ke sistem syaraf pusat. Lalu melalui syaraf tepi akan dihantarkan ke sistem syaraf pusat. Dari syaraf pusat akan mengolah informasi dan memberikan perintah, ya, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh sistem syaraf pusat, lalu disampaikan lagi ke sistem syaraf tepi, dan dari sistem syaraf tepi akan disampaikan lagi ke motor neuron, ya. Motor neuron, ya, ini yang kemudian memberikan atau menghantarkan impuls, ya, ke organ di bawahnya, ke efektor. Nah, menuju efektor motor neuron ini akan ada dua jenis, ya, ada yang bersifat otonom cara kerjanya dan ada yang bersifat somatis. Untuk syaraf-syaraf yang bekerja somatis, maka dia langsung akan memberikan perintah kepada otot dan tulang, ya, skeletal muscle, otot rangka, pada otot rangka untuk melakukan aktivitas gerak yang sesuai dengan apa yang diperintahkan sistem syaraf pusat. Sementara yang sistem syaraf otonom, ya, SSO, ini akan bekerja di visceral motor. Jadi di otot-otot polos di sepanjang saluran pencernaan, kemudian juga jantung, ya, sirkulasi darah, termasuk otot polos yang menyusun sistem ekskretori, ya, serta kelenjar. Nah, sistem syaraf otonom ini nanti akan terbagi menjadi dua kategori, ada yang bersifat simpatis dan ada yang parasimpatis, ya. Untuk simpatis itu dia akan memobilisasi, efeknya nanti akan berupa mobilisasi dari sistem tubuh, ya, untuk melakukan aktivitas fight atau flight, ya, istilahnya fight or flight system. Sementara yang parasimpatis itu akan memerintahkan sistem tubuh untuk conserve energi, untuk menyimpan energi, ya, untuk istirahat, rest and digest istilahnya, ya. Jadi yang simpatis adalah fight or flight, sementara yang parasimpatis adalah rest and digest, ya, fungsinya untuk mempertahankan tubuh dalam keadaan istirahat. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa susunan dari sistem syaraf tepi adalah terdiri dari 43 pasang, totalinya ada 12 yang keluar dari cabang syaraf kranial, ya, lihat tabel. Ada nervus dari olfaktori dan optik yang keluar langsung dari cerebrum, ya, sementara nervus okulomotoris sampai hipoglosal itu keluar dari saraf di bawahnya, ya, cerebellum dan batang otak. Sementara yang 31 itu keluar dari sistem syaraf spinal, ya. Sudah dijelaskan juga bahwa ada jalur efferent atau sensoris, ya, jalur naik ascending, atau jalur efferent, ya, motoris, atau jalur kita sebut juga jalur turun atau descending, ya. Jadi Anda harus familiar dengan penggunaan istilah ini. Nah, yang untuk jalur turun atau descending, ya, atau jalur efferent yang nanti akan berhubungan dengan efektor, ya, organ-organ yang memberikan efek, itu ada sistem syaraf somatik, ya, dan syaraf otonom, ya, di mana syaraf otonom ini ada yang berupa simpatis dan parasimpatis, ya. Jalurnya untuk yang efferent adalah jalur dorsal root, ya, di
kuliah sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di medula spinalis ada jalur dorsal dan ada jalur ventral. Yang jalur dorsal adalah yang afferent, sementara jalur ventral adalah yang efferent, gitu ya, yang akan menuju ke efektor. Baik, untuk somatis dan efren yang somatik dan otonom, ini ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama adalah untuk somatik itu di antara hubungan antara sistem syaraf pusat dengan efektor itu hanya terdiri dari satu neuron. Artinya dia mendapatkan perintah langsung. Ya, makanya ketika kita terinjak paku, tek ya, dengan serta-merta langsung kaki seluruh anggota gerak ya, kaki itu diangkat. Itu langsung diperintahkan oleh otak karena jalur syaraf somatiknya hanya terdiri dari satu neuron. Artinya impuls hanya menjalar di satu neuron. Cukup panjang ya, kebayang kalau di ujung kaki, maka panjang sel syaraf dari ujung kepala sampai kaki itu satu sel syaraf. Gitu ya. Syaraf somatik ini mempersyarafi seluruh bagian dari otot rangka. Ya, skeletal muscle. Kemudian menyebabkan kontraksi otot. Jadi kontraksi otot itu sangat dikontrol atau dikontrol oleh sistem syaraf somatik. Ya, mendapat perintah langsung dari otak. Makanya ketika kita lagi jalan santai gitu ya, tiba-tiba ada orang teriak maling, kita langsung pasti akan langsung bergerak melakukan, karena pendengaran itu mendeteksi bahwa dalam keadaan darurat, maka otak akan memerintahkan seluruh otot untuk memindahkan posisi sampai ke level aman gitu ya, entah lari, entah diam, atau memberikan respon yang membuat tubuh aman dari kondisi rangsangan yang ada ya. Kemudian syaraf otonom. Nah, sementara syaraf otonom itu di antara sistem syaraf pusat dengan efektornya itu memiliki minimal memiliki dua neuron yang dipisahkan oleh sinaps ya. Jadi komunikasi sinaps ya di synapse junction ini terjadi di syaraf otonom. Sehingga apa bedanya? Kalau syaraf somatis benar-benar hanya mengandalkan biolistrik. Ya, jalurnya relatif lebih cepat. Sementara syaraf otonom dia ada sinap karena menghubungkan dua sel syaraf gitu ya. Jadi otak akan memerintahkan sampai ke motor end plate, untuk motor end plate sampai ke neuron berikutnya ya, baik neuron asosiatif atau neuron efektor, itu akan dihubungkan oleh celah sinap, dan untuk berkomunikasi dibutuhkan neurotransmitter. Makanya nanti neurotransmitter yang dikeluarkan oleh motor end plate dari syaraf otonom yang berhubungan dengan gerak ya atau dengan efektor, itu yang menentukan apakah dia termasuk kategori simpatis atau parasimpatis ya. Jadi neurotransmitternya berbeda. Nah, ini syaraf otonom ini mempersyarafi seluruh jenis otot polos dan jantung ya, kemudian juga kelenjar, seluruh jenis kelenjar, getah bening, dan sistem pencernaan. Ya, Anda belajar lagi, ingat lagi di struktur hewan otot polos terdapat di area mana ya? Di daerah ginjal ya, tubulus proksimal, tubulus distal ya, kantung vesika urinaria, itu syaraf otonom semua. Ya. Kemudian dapat menyebabkan eksitasi ataupun inhibitori dari sel efektor, tergantung nanti neurotransmitter yang disekresikannya apa, sehingga nanti dia bekerjanya secara simpatis atau parasimpatis ya. Kita bahas yang sistem syaraf somatik ya. Ini adalah jalur refleks ya. Sudah disampaikan di materi sebelumnya bahwa refleks adalah merupakan respon motorik yang tidak disadari ya, sebagai akibat dari stimulasi sensori yang didapat oleh tubuh ya. Stimulasi sensori ini langsung menjalar menuju medula spinalis melalui jalur dorsal ya. Lalu dari jalur dorsal dia akan masuk ke dalam jalur ke medula spinalis, lalu akan dihantarkan ke efektor ya melalui jalur ventral gitu ya. Impuls kondisi ke otot ini menyebabkan kontraksi otot. Nah, pada sistem refleks otak tidak terlibat secara langsung gitu ya. Bisa dikatakan demikian ya. Jadi karena fungsinya adalah refleks cepat ya. Anda bisa lihat diagram ya dari sensori ya. Misalnya ini area kulit ya. Kita lihat gambar ya, di sini kulit Anda menerima rangsangan, katakan jarum gitu ya, menusuk
kemudian ditangkap oleh syaraf tepi yang ada di area kulit tersebut dan menghantarkan sinyal, ya, informasi melalui jalur dorsal, lalu akan diterima di sistem syaraf spinal, dan informasi ini akan diolah, ya, di area gray matter di sini yang banyak sekali serabut-serabut syaraf neuron di sini, yang kemudian akan dihantarkan kembali ke jalur ventral melalui syaraf efektor dan yang akan menggerakkan otot rangka, gitu ya. Ini yang termasuk ke dalam sistem syaraf somatik. Nah, kategori kelompok refleks, ya, itu diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, ya. Pertama yang refleks spinal, gitu ya, itu refleks spinal. Ini contohnya ada refleks spinal, ada refleks kranial, tergantung dari tingkatan dari proses syaraf yang terlibat di dalam gerak refleks itu sendiri. Ya, ketika refleksnya spinal, maka respon itu hanya disampaikan sampai pada level spinal saja, tetapi tidak menutup kemungkinan refleks juga sampai ke level kranial, ya, di pusat otak. Ya, contohnya adalah refleks pupil. Nah, ini karena pupil kan nervus kranial, ya, yang mengontrol gerak refleks pupil, sehingga syaraf refleksnya juga melibatkan syaraf dari kranial. Oke. Kemudian tergantung divisi. Ya, divisi yang mengatur efektornya, apakah sifatnya somatik atau otonom. Ketika dia sifatnya somatik, ya, itu akan berlangsung pada akan berefek pada otot rangka langsung, ya. Tadi sudah dijelaskan, dia tidak ada dua gelendong syaraf, tapi cuma dua sel syaraf, tapi hanya satu sel syaraf, sehingga efeknya akan langsung pada otot rangka. Sementara yang otonomik ini tergantung dari neurotransmitter yang disekresikan pada celah sinapsnya, ya. Contohnya ini ada refleks baroreseptor yang mampu mengatur tekanan darah, apakah tekanan darah naik atau turun. Kemudian pola pengembangan, ya, itu bisa terjadi secara langsung atau kondisional, ya. Pola prosesnya bisa secara langsung, ya. Ini stretch reflex langsung ketika kita menginjak paku atau kena pukul, kita akan langsung melakukan kontraksi otot, atau kondisional, dikondisikan. Ini adalah refleks salivasi, ya. Pada percobaan ilmu perilaku hewan pernah kita lakukan, ya, adalah refleks salivasi pada anjing Pavlov, ya. Kemudian dikelompokkan juga berdasarkan jumlah sinaps, ya, apakah jumlah sinapsnya tunggal atau jamak, satu atau banyak. Ketika dia tunggal hanya satu, maka menghasilkan stretch effect, sementara kalau jamak itu maka refleksnya bisa bermacam-macam. Ini yang sudah saya sampaikan, ya, ketika stretch effect maka berhubungan langsung, ya, ke efektor, sehingga respon akan terjadi dalam waktu yang relatif singkat, ya. Sementara kalau dia dihubungkan menjadi dua, ya, withdrawal, maka membutuhkan waktu relatif lebih lama, gitu ya, dibandingkan dengan yang refleks. Kemudian kita kenal juga bahwa di dalam sistem syaraf somatik itu ada sistem piramidal dan ekstra piramidal, ya. Ini kalau sistem piramidal itu sumber dari syarafnya berasal dari korteks premotorik yang ada di cerebrum, ya. Korteks cerebri, ya, kemudian dari sensori korteks, ya, cerebri di otak besar, ya, kemudian di parietal dan motorik suplementasi. Ingat lagi di sistem syaraf pusat bahwa di area cerebrum, di cerebral, ya, sulcus cerebral itu juga mengatur pusat motorik, ya. Ini yang dimaksud dengan sistem piramidal, sumber syarafnya berasal dari sana. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada sistem piramidal bisa mengakibatkan kelemahan atau hilangnya propriosepsi, ya, gerak refleks kita. Sangat sering sekali terjadi, ya, ada cerita kita kalau naik angkot, ya, itu kan pendek, sering kejedut gitu, ya, kepala. Nah, ini kemungkinan besar tekanan itu permanen sifatnya dan lama-lama akan menekan pusat dari motoris. Nah, sehingga suatu saat tanpa ada gejala apapun tiba-tiba kaki menjadi lumpuh. Nah, ya, setelah dicek di MRI ternyata terdapat kerusakan pada area motorik, kelumpuhan. Jadi bukan karena stroke atau yang lain, tetapi ternyata terdapat tekanan yang mengganggu
fungsi motorik yang ada di korteks. Nah, ini mengganggu sistem piramidal sehingga kehilangan propriosepsi pada otot rangka. Ya, sementara sistem ekstrapiramidal itu menggunakan 3 jalur syaraf yang berasal dari batang otak, ya, yang pada batang otak dan mempengaruhi syaraf pada bagian bawah. Pertama jalurnya melalui reticulospinalis, ya. Kemudian kemarin kita sudah bahas tentang ras, ya, nanti hubungannya dengan ras. Kemudian ada vestibulospinalis dan ada tectospinalis. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, jalur retikulospinalis itu berawal dari sistem retikular, aktivasi retikularis, ya, adanya kemarin di mana? Medula oblongata, pons dan otak tengah, ya, pusat dari sistem RAS, reticulus activating system, ya. Apa fungsi dari RAS, ya? RAS itu apa? Merupakan pusat yang mengolah informasi, ya, mengolah informasi, ya. Fungsi RAS ini dikenal juga dengan reticular formasi, ya, yang menghasilkan kumpulan potensial aksi, ya, yang akan menuju ke korteks cerebri, ya, ke korteks cerebri sehingga terjadilah refleks bangkit. Nah, ini awareness, ya, membangkitkan sistem awareness tubuh, alertness badan, ya, alertness tubuh itu diaktifasi oleh sistem RAS ini, ya. Nah, ketika ada gangguan atau ketika ada mislink informasi dari sensori ke sistem RAS misalnya, entah karena something atau sesuatu, ya, baik pada ada kerusakan di saraf sensorinya atau kerusakan di RAS-nya itu sendiri, maka bisa menyebabkan keadaan tidur, ya, tidur, ya, atau lebih parah lagi adalah koma, ya, gitu. Jadi tidak adanya informasi dari retikular formasi akan menyebabkan tidur. Tidurnya bukan tidur fisiologi, ya, bukan karena rest, tetapi memang kita dalam keadaan tidak sadar, ya, koma. Ini karena terdepresnya sistem RAS, ya, karena pusat kesadarannya ada di RAS yang menghantarkan pada korteks cerebri. Oke, yang kedua adalah sistem syaraf otonom, ya, tadi sistem syaraf somatik. Jadi pusat dari syaraf somatik ada di korteks, ya. Sementara sistem syaraf otonom, ya, sudah dijelaskan di awal tadi ada 2 sistem, ada simpatis dan parasimpatis, ya. Sistem simpatis ini dikenal dengan sistem fight or flight. Jadi segala sesuatu yang membutuhkan daya fight atau flight, ya, dari tubuh kita, maka akan mengaktifasi sistem syaraf simpatis, ya. Apa perannya aktivasi sistem parasimpatis? Peningkatan denyut jantung, ya, peningkatan tekanan darah. Anda kalau lagi kaget kan jantung berdebar, ya, aliran darah semakin banyak meningkat, tekanan darah juga meningkat. Maka kewaspadaan tubuh bahwa tubuh dalam keadaan atau posisi tubuh dalam keadaan terancam, gitu, ya. Kemudian meningkatkan laju respirasi, jelas karena jantung memompa darah lebih cepat, maka juga akan meningkatkan konsumsi oksigen yang cukup tinggi sehingga respirasi juga dipacu untuk meningkat dengan cepat sehingga konsumsi oksigen bisa memenuhi kebutuhan karena tubuh dalam keadaan siaga gitu. Kalau kehabisan kalau respirasinya malah ditekan, kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Otak kan mengkonsumsi 20%, ya, dari jumlah total oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi otak akan mengalami hipoksia, yang ada mau bertaruh pingsan duluan gitu, ya. Oke, kemudian mensekresikan saraf simpatis ini mensekresikan adrenalin, noradrenalin, ya, yang dirilis atau dilepaskan oleh kelenjar adrenal, ya, di ginjal. Sementara parasimpatis, ya, ini dikenal dengan sistem syaraf untuk rest and digest, ya, rest istirahat, digest untuk pencernaan, ya, supaya bisa maksimal pencernaan, conserve energi tadi, ya, di depan, maka jantung diturunkan denyutnya, ya, tekanannya juga diturunkan, kemudian respirasi levelnya juga diturunkan, jadi nggak ngos-ngosan. Mana ada kita tidur ngos-ngosan, ya, nggak ada gitu. Atau kita menjelang tidur waktunya istirahat jantung deg-degan gitu, ya, itu berarti ada patologis, ya. Jadi parasimpatis itu menekan denyut jantung, tekanan darah dan respirasi
sehingga tubuh yang ditingkatkan adalah tubuh dalam keadaan relaksasi dan pencernaan aktif gitu ya, digest, proses pencernaan menjadi aktif. Baik, jadi sistem syaraf otonom ya itu meregulasi atau mengatur bagian di dalam tubuh termasuk suhu, detuk jantung, respirasi sehingga seluruh organ bisa berfungsi secara efisien tergantung pada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kalau kebutuhannya fight, maka yang nggak mungkin aktif itu parasimpatis nggak mungkin ya karena apa? Untuk fight kita butuh energi, kita butuh kesiapsiagaan tubuh ya. Sementara pada saat istirahat nggak mungkin simpatis yang aktif, sebaliknya ya. Jadi karena kita butuh kondisi yang memungkinkan tubuh dalam keadaan rest gitu ya. Baik, lanjut. Nah, sistem syaraf otonom ini kan harus dikontrol juga. Jelas, semua kontrol integrasinya ada di syaraf pusat, bukan di syaraf tepi ya. Jadi input sensori ya, input sensor ya akan dikirim atau ditransmisikan ke otak. Nah, otak yang akan mengintegrasikan seluruh informasi yang dikirim dari sistem syaraf otonom atau sistem syaraf tepi ya. Kemudian pada bagian medula ya, medula kan ada korteks, ada medula otak itu ya. Pada bagian medula itu bisa mengatur sistem syaraf otonom. Medula itu adalah di bagian hipotalamus ya, pusat pengaturan kardiovaskuler ya, respirasi, kemudian kantung kemih, reproduksi dan pencernaan ya. Kemudian hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang mengatur area medula, kemudian korteks cerebri dan sistem limbik itu bertanggung jawab pada respon visceral dan berhubungan dengan status emosi. Anda lagi ketakutan kan tiba-tiba berdebar, aduh mau sidang skripsi atau mau ujian akhir dan saya belum belajar. Nah, persepsi yang ada di otak bahwa saya tidak siap ujian itu membuat syaraf simpatis naik, ya. Sehingga apa yang terjadi? Karena kesadaran kamu sadar bahwa kamu nggak siap ujian gitu ya, maka saraf simpatis naik. Untuk apa? Untuk memobilisasi seluruh sistem sehingga Anda butuh energi untuk berpikir. Ya, karena Anda di syarafnya di situ di persepsinya bahwa karena saya tidak siap maka saya harus berpikir keras untuk menjawab soal ujian. Berbeda halnya kalau misalnya Anda well prepare, semua materi yang diujikan Anda sudah paham, yang Anda ditanya segala macam Anda sudah paham, itu akan mendatangkan ketenangan sehingga pada saat ujian syaraf simpatis aktif tapi tidak terlalu aktif dibandingkan yang tidak siap ujian dan parasimpatisnya juga tetap bekerja dengan baik ya. Berbeda dengan yang tidak siap ujian, makanya ketika Anda semakin tidak siap ujian ya dan otak menyadari bahwa Anda tidak siap, maka biasanya Anda mules, gemeteran ya, kemudian keringet dingin ya kan? Itu yang terjadi ya, syaraf simpatisnya aktif. Oke? Nah, kontrolnya ini tadi ya, pusat dari seluruh integrasi dari ANS, Autonomic Nervous System adalah hipotalamus. Selain tadi mengaktifasi sistem syaraf, simpatis dan parasimpatis, hipotalamus juga akan mensekresi hormon. Ya, ingat bahwa pusat integrasi hormon ada di hipotalamus. Ya, hormon-hormon juga akan disekresikan dan bekerja bersama dengan sistem syaraf. Gitu ya, bekerjanya pada organ-organ apa? Nah, ini dia bisa Anda lihat bahwa percabangan dari sistem yang mengatur sistem syaraf simpatis dan parasimpatis berbeda ya. Kita lihat bahwa untuk yang parasimpatis ya, yang rest and digest, aktivasi dari sistem parasimpatis itu akan membuat pupil berkontraksi, menstimulasi pengeluaran saliva sehingga pencernaan tadi ya rest and digest ya, karena saliva berperan di dalam proses digest, kemudian menurunkan heartbeat ya, mengkonstriksi respirasi, kemudian menstimulasi aktivitas gerakan lambung, motilitas lambung dan pencernaan, menghambat pelepasan dari glukosa ya dan menstimulasi pengeluaran dari kantung empedu ya, dan menstimulasi aktivitas dari saluran intestin ya, jadi peristaltiknya digiatkan pada saat rest and digest ya, jadi oleh syaraf parasimpatis ini menjadi aktif. Kontraksi kantung kemih ya, kemudian juga mempromot proses ereksi itu juga dikontrol oleh
parasimpatis ya. Sementara yang simpatis kebalikannya ya, terjadi dilatasi pupil, bedanya lihat bahwa kontrol dari parasimpatis ini keluarnya dari midbrain, dari batang otak. Ya, dari cranial nerves. Sementara yang simpatis itu jalurnya keluar dari syaraf cabang spinal. Ya, kita bisa lihat yang hijau ini, kontrol dari syaraf simpatis adalah syaraf spinal. Sehingga apa? Kita bisa lihat bahwa dia akan bekerja lebih cepat ya, karena waktu tubuh membutuhkan reaksi siaga kan tadi ya, fight or flight, jadi siaga jalurnya gitu ya. Dilatasi pupil, menghambat salivasi, meningkatkan denyut jantung ya, melebarkan rongga pernafasan, saluran pernafasan ya, berlawanan dengan reaksi yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari syaraf parasimpatis. Nah, untuk dapat bekerja kita tahu bahwa diperlukan serangkaian reaksi di dalam sistem fisiologi ya. Jadi ada sensorinya itu akan ditangkap oleh siapa? Oleh reseptor. Harus selalu ada ya. Nah, yang ditangkap oleh reseptor apa? Ya, ketika dia dihubungkan dengan sinaps, maka neurotransmitter dikeluarkan, gitu ya. Nah, ini neurotransmitter dan reseptor dari parasimpatik, kita lihat bahwa perintah dari sistem syaraf pusat ya akan masuk melalui jalur preganglionik yang bersifat kolinergik. Lalu karena dia jalurnya kolinergik, dia mensekresi asetilkolin ya di celah sinaps. Ini kita lihat lingkarannya. Nah, asetilkolin yang dikeluarkan pada celah sinaps ya, dia akan menempel di reseptor yang bersifat kolinergik ya, nikotinik kolinergik ya, sehingga apa yang terjadi pada postganglionik ya, maka akan terjadi pengaktifan kolinergik, meningkatkan kinerja gitu ya. Kalau di ototnya dia akan menempel di reseptor muskarinik yang kolinergik ya. Sementara kalau neurotransmitter dan reseptor yang dari sistem syaraf simpatis ya, itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah yang langsung dulu ya, yang tengah ini preganglion neuronnya yang bersifat kolinergik langsung akan berimpact pada organ yang bersangkutan ya, mengeluarkan asetilkolin ya. Lalu organ itu akan mengeluarkan epinefrin gitu ya sebagai responnya baru pada organ target, pada efektor. Kemudian ada yang mengeluarkan sampai di preganglionate neuron itu masih bersifat kolinergik, menempel pada reseptor yang nikotinik, tetapi di postganglionik dia akan melepaskannya norepinefrin. Nah, pada organ efektor dia akan menempel pada reseptor yang bersifat adrenergic reseptor. Beda dengan yang parasimpatis. Kalau parasimpatis dia menempelnya di organ efektor itu adalah reseptor muskarinik yang kolinergik. Kalau simpatis Anda bisa lihat ya, ini ada reseptor yang bersifat adrenergic. Semuanya bersifat adrenergic gitu ya. Walaupun sekret yang pertama keluar dari sistem syaraf pusat adalah neurotransmitter asetilkolin gitu ya. Tetapi pada saat menuju efektor yang dikeluarkan norepinefrin dan epinefrin gitu. Ya, jadi berbeda produk neurotransmitter yang dikeluarkan di reseptor sel targetnya berbeda gitu ya. Itu yang membedakan kenapa bisa simpatis dengan parasimpatis efeknya dihasilkan berlawanan. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa pengaruh stimulasi dari adrenergik itu neurotransmitter yang dilepaskan di postganglion syaraf ya, itu berupa norepinefrin ya. Sehingga epinefrin akan dilepaskan oleh medula adrenal yang disintesa dari prekursor yang sama dengan norepinefrin ya. Jadi epinefrin dan norepinefrin. Kemudian apa yang terjadi jika norepinefrin itu menempel pada reseptor beta? Nah, ya, jika norepinefrin atau epinefrin menempel pada reseptor yang beta adrenergic, maka efeknya adalah menstimulasi produksi dari AMP siklik, ya. Pada saat NE terikat pada reseptor, ya, norepinefrin terikat pada reseptor, maka G protein akan dipecah menjadi subunit alfa atau kompleks beta gamma
ya, tergantung pada sel ya, baik subunit alfa ataupun kompleks beta gamma, itu efeknya akan tergantung pada level selnya ya. Tetapi aktivitas siklik AMP ini akan mengaktifasi enzim protein kinase lalu akan membuka kanal ion. Apa efeknya membuka kanal ion? Efeknya adalah terjadi depolarisasi dan seterusnya, kerja dari sistem syaraf seperti itu ya. Kemudian pada reseptor alfa bagaimana? Tadi pada reseptor yang beta. Nah, kalau dia menempel di reseptor alfa, ya alfanya alfa 1 adrenergic, maka dia akan menghasilkan dengan cara memproduksi kalsium 2+, ya. Epinefrin berikatan dengan reseptor, maka kalsium yang terikat pada kalmodulin itu akan dirilis ya, dan dilepas, dan kalmodulin akan mengaktifasi enzim protein kinase dan seterusnya sama ya. Begitu juga pada reseptor alfa 2 adrenergic ya. Lokasi reseptor ini pada terminal presinap ya, dia akan menurunkan pelepasan norepinefrin dan mengakibatkan kontrol umpan balik negatif. Artinya ketika itu dilepas maka sekaligus akan menurunkan stimulus ya. Pada saat aktivasi, maka akan terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah. Apa efeknya vasokonstriksi dari pembuluh darah? Tekanan darah akan menjadi naik. Ya. Kemudian juga kalau akibat pengaruh stimulasi dari adrenergik, sifatnya adrenergik, itu bisa memberikan pengaruh bersifat eksitatori, merangsang, atau menghambat, inhibitori gitu ya. Tergantung pada lokasi. Misalnya pada alfa 1 bisa mengakibatkan kontraksi dari otot polos dari organ visceral ya. Pada reseptor yang A2 juga sama. Jika reseptornya B1 meningkatkan frekuensi jantung gitu ya. Jadi bisa bersifat atau memberikan efek eksitatori, bisa juga inhibitor. Berbeda dengan stimulasi dari kolinergik ya. Yang kolinergik itu semua motor neuron somatik ya, ini yang simpatis berasal dari neuron somatik, preganglion syaraf otonom, dan postganglion dari syaraf parasimpatis. Norepinefrin, neurotransmitter yang dilepaskan adalah asetilkolin. Jadi kalau yang stimulasi kolinergik, pelepasan neurotransmitternya adalah asetilkolin ya. Seluruh motor neuron somatik dan semua neuron preganglion dari syaraf otonom bersifat eksitatori. Ingat lagi, kenapa? Karena kalau simpatis adalah fight and flight. Jadi dia eksitatori ya, merangsang. Ya. Kemudian, apa pengaruhnya ya akibat stimulasi dari kolinergik? Pada saat asetilkolin terikat pada reseptor, maka dia membutuhkan G-protein untuk memediasi ya. Lalu ikatan kompleks ya antara G-protein dengan neurotransmitter itu akan membuat membuka dan menutup pembukaan dan penutupan, mempengaruhi proses pembukaan kanal dan penutupan kanal ion ya, serta aktivitas enzimatik. Sementara kalau menempel pada reseptor yang nikotinik ya, asetilkolin akan menyebabkan kanal ion terbuka ya, lalu akan terjadi apa? Depolarisasi ya. Efek dari depolarisasi adalah eksitatori, sifatnya selalu bersifat eksitatori ya, merangsang. Oke, ini seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi prosesnya ya, bagaimana kanal ion dipengaruhi oleh ikatan dari reseptor ya, baik muskarinik ataupun nikotinik terhadap asetilkolin ya. Jadi kalau reseptornya nikotinik itu akan menyebabkan eksitasi, kalau reseptor muskarinik bisa mengakibatkan inhibisi, bisa juga menimbulkan eksitasi, tergantung apa yang disebabkan. Jika depolarisasi dia akan eksitasi, kalau hiperpolarisasi dia akan menghambat ya, atau inhibisi. Jadi ada beberapa organ yang memiliki dua inervasi. Jadi dia punya inervasi simpatis dan parasimpatis ya.
Fungsi dari inervasi saraf simpatis dan parasimpatis cara kerjanya memiliki efek antagonis ya. Contohnya tadi frekuensi jantung, yang simpatis meningkatkan, parasimpatis menurunkan. Bisa juga efeknya komplement ya, saling melengkapi ya, di mana stimulasi saraf simpatis dan parasimpatis dapat menghasilkan pengaruh yang sama, contohnya pada sekret kelenjar ludah. Atau kooperatif. Kooperatif itu maksudnya adalah bahwa stimulasi simpatis dan parasimpatis akan menghasilkan efek yang berbeda tapi bekerja sama untuk menghasilkan pengaruh yang sama. Contohnya pada saat miksi atau buang air kecil. Yang satu simpatis menghasilkan kontraksi, ya. Di satu sisi dia menghasilkan kontraksi dari kantung kemih, di satu sisi dia akan menyebabkan dilatasi, pembukaan, sehingga urin akan keluar secara maksimal gitu ya. Efek atau pengaruh yang dihasilkannya sama walaupun kerjanya berbeda. Silakan dengarkan video berikut. Hi, it's Mr. Anderson. Today I'm going to talk about the fight or flight reaction. This is one of my favorite videos on YouTube. This is from youtube.com/Russia Today. So we got this person here walking down the street. All of a sudden they realize there's a car coming, and then they get out of the way. Now, if I were to keep playing it, the guy jumps out of the car, comes running in this direction. But basically, I want to talk about what's going on. So once this guy sees the car, how does he, number one, get out of the way? And then how does that affect his body? How does that affect the organs and the chemistry and all of that inside his body? And so that whole thing is called the fight or flight. And so when I ask students, how does he get out of the way of the car? The answer is always adrenaline. And the right answer is no, it's not adrenaline. Adrenaline's not going to be able to get there that quickly. And so how does a guy really get out of the way? Well, he's going to see the car coming. He's going to process that in his brain, and then he's going to send a message down his nervous system. That nervous system is going to be attached to muscles, and those muscles are going to have ATP ready to go. And so the way he's able to jump out of the way and not get hit by the car doesn't have anything to do with the fight or flight response. It's simply his nervous system, his muscles, and just responding to that threat immediately. But if you've ever been in a situation like that where you just barely survive an accident or something like that, all of a sudden you feel this rush of just your heart starts beating faster, you're breathing, you feel warm. Now that's part of the fight or flight response, because this guy right here, since he's living in a city, is able to just kind of walk back onto the road and keep about his business. But back in the day, if you were attacked by a mountain lion or somebody else, you had to fight now. You had to flee, or you had to attack the attacker. And so all of that is part of what's called the sympathetic nervous system, or that system inside our body that allows us to fight or flight. And so let's zoom inside this guy and talk a little bit more about how the fight or flight works. And so it's basically centered around his brain. And so in the center of his brain, near the bottom, we have something called the hypothalamus. So the hypothalamus in that area of the brain is essentially going to send a signal. Now that signal, not only are we getting signals that are going to the muscles that allow you to move, but it's going to send a signal all the way down, a nervous signal all the way down here. Because in the center of our adrenal gland, we have something called the adrenal medulla. It's connected nervously to the brain. So the moment he sees that car and realizes he might die, there's a signal being sent to the adrenal medulla, or the center of the adrenal gland. It's going to give off what's called adrenaline, and that adrenaline is epinephrine. Epinephrine is a chemical signal that is going to be attached to the circulatory system, and so it's going to course through the body. So as his heart beats faster and faster and faster, epinephrine is going to flow throughout the rest of the body. Now, epinephrine is not going to go into the cells of the body. It's simply going to, if we say this is a big liver cell, it's simply going to bind to proteins on the surface of those cells. And so what's it going to do to the liver? Well, in the liver, what it's going to do is it's going to trigger a signal transduction pathway that's going to convert glycogen that's found inside the cells of the liver, and it's going to release that as glucose. Why is it doing that? Well, glucose is our energy supply, and so now
glucose is going to be coursing through our body along with epinephrine. And so now we have a supply of energy. So we can quickly break down that glucose, get ATP, and we can do more out of it. But what's interesting is that epinephrine is going to go other places in the body. And it's going to have different responses depending on where it goes. And so what is epinephrine going to do to the cells that are in control of the breathing, the cells of the lung? It's going to speed up that breathing rate. What's epinephrine going to do when it goes to the cells of the heart? It's going to speed up the rate of the heartbeat. And so it's going to trigger a signal transduction pathway in the heart that's very similar to the signal transduction pathway that we find in the liver cells. However, it's going to have a different response inside the cells. It's going to not release glucose, but it's going to increase the rate of the beating of those cardiac cells. What do you think it would happen to the digestive system? Well, epinephrine's going to go there. Epinephrine's going to go there as well. But what it's going to do is it's going to vasoconstrict, so it's going to slow down digestion. And so it's going to slow down those blood vessels that feed those areas that allow us to break down and digest food, because when you're getting out of the way of a car or fighting an attacker, you don't really need to concentrate on breaking down that bagel that you ate for breakfast. So it's going to shut that down, but it's going to go to the muscles of your body and it's going to vasodilate, and so it's going to move more blood to those areas. And so our whole body is designed so we can have one signal, that epinephrine, but it can have all these different responses throughout the rest of the body. And so that's going to allow our body to respond to that threat, and that's why your heart races, you breathe faster, your pupils dilate, all that happens, and you can thank epinephrine for that. And it's that chemical response and the different either gene expression or signal transduction pathways that we have as a result. And so I hope that's helpful. Hi, it's Mr. Anderson. Today I'm going to talk about the fight or flight reaction. This is one of my favorite videos on YouTube. This is from... Hari ini cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi di grup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.